Nada Utara. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan limpahnya dan juga nafas kehidupan yang baru kita dapat melakukan kegiatan ini. Selamat datang buat Bapak dan Ibu yang ikut untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah tugas saya di CPP, Calon Guru Penggerak Angkatan 11, yaitu pemaparan tentang budaya positif sekaligus mengajak warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih juga yang saya ucapkan buat Ibu yang sudah bersedia. Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita lakukan atau kita lanjutkan, saya minta buat Ibu yang hadir di sini boleh untuk membuat dua pembuka kita. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadiran Yang Maha Surga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan segala pagi harian ini Engkau masih mempertemukan kami dan hari ini. Semua kami tahu itu oleh karena kemurahan dan kasih, bahkan pemeliharaan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami berkumpul tempat ini untuk melakukan kegiatan seminar Bapa. Tuhan, Engkau yang boleh memulai acara ini Bapa. Engkau yang memberikan pertolongan bagi kami Bapa, sehingga apa yang boleh kami bicarakan hari ini boleh bermanfaat bagi kami dan juga untuk kemajuan sekolah kami. Berkatalah Engkau Tuhan saat ini Bapa. Ampunkan juga segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh layak menerima kasih kemurahan yang akan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Judi yang sudah bersedia membuat dua pembuka. Baik, untuk selanjutnya sebelum seminar yang kita mulai, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya baik, kepada ibu guru yang saya hormati, khususnya Ibu Masri, calon guru penggerak angkatan ke-12 itu 11 ya, angkatan ke-11. Pada kesempatan ini Ibu mengadakan workshop. Judulnya diskriminasi budaya positif yang dia. Oke, selaku kepala sekolah, saya sangat mendukung program guru penggerak, guru pembelajaran praktik ya. Nah, saya sangat mendukung karena saya lihat kegiatan dan juga ide-ide dari kegiatan ini sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah, jadi intinya yang mau nanti disampaikan oleh Ibu Masri dan juga di sini sudah ada Ibu Ria yang sudah diangkat menjadi guru penggerak angkatan ke-8 ya, yang ke-8 sekaligus sebagai motivasi buat ibu-ibu sekalian. Kenapa saya katakan sebagai motivasi? Akhir-akhir ini pemerintah sudah menetapkan bahwasannya yang menjadi kepala sekolah itu harus guru penggerak, yang menjadi pengawas itu harus guru penggerak, harus, ya, harus. Nah, kemudian buat ibu-ibu yang masih horor, ada kesempatan ibu-ibu kalau susah di PPG boleh mengambil dari guru penggerak, baru nanti tinggal
ikut ujian yang udah ya, ujian akhir ya. Jadi menurut saya lebih gampang, lebih mudah ya. Nah, sesuai dengan moto mereka ini bahwa saya harus berusaha, bekerja, berkorban supaya bisa bergerak. Jangan lagi terfokus atau terpaku dengan pembelajaran konvensional ya. Nah, maunya kita harus bergerak melakukan perubahan dengan pembelajaran konseptual. Nah, di sini apa yang diharapkan oleh pemerintah dari kegiatan seluruh guru penggerak, guru berbagi, dan guru praktik, supaya apa? Supaya pembelajaran itu selalu terpusat kepada siswa, di mana sekarang yang diharapkan model pembelajaran itu adalah nyaman bagi siswa, nyaman bagi guru ya. Nah, kalau dulu memang itu sudah diperkenalkan melalui pembelajaran karya, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan ya. Nah, jadi di dalam diseminasi ini juga diharapkan kita bagaimana pembelajaran itu supaya nyaman. Tentu biar nyaman ya, yang pertama kita mengikuti aturan atau disiplin ya, baik disiplin secara menyeluruh di sekolah maupun aturan yang ada di dalam ruangan kelas berupa kesepakatan kelas. Itu disiplin yang paling mantap yang harus dilakukan oleh seorang guru ya. Nah ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu boleh aturannya di sini semua. Nah, supaya kalian bisa menerapkan aturan di kelas melalui kesepakatan kelas, kalian diagnosa dulu atau asesmen dulu siswa itu melalui asesmen diagnostik ya. Nah, kalian lakukan itu. Biar bagaimana? Biar kalian tahu, karena siswa ini semuanya berbeda-beda, berbeda karakternya, berbeda latar belakangnya, berbeda perekonomiannya, ya. Itu yang mau kita diagnosa. Setelah kita diagnosa, baru kita buatlah apa peraturan yang mereka buat dan yang akan mereka lakukan sendiri. Nah, mereka lakukan sendiri, ya. Itu yang baik. Jadi tidak boleh lagi bisa menyampaikan materi ini kepada kita. Nah, dan ada manfaat yang baik buat sekolah ini dan juga Ibu Masri. Semoga Ibu kedepannya sukses ya, lulus menjadi calon guru penggerak Ibu ya, angkatan ke-11 ya. Nah, saya kurang tahu ini angkatan terakhir bagaimana. Masih lanjut ya? Oke ya Ibu ya. Sukses selalu, silakan berkarya, terus berkarya ya. Nah, lakukan itu dengan hati yang tulus, mengajarlah dengan baik ya. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, Tuhan Yesus memberkati kegiatan ini. Dengan demikian workshop kegiatan berjudul Dimensi Budaya Positif di SMA Negeri 1 Tirtominta ya oleh Ibu Masri CGT angkatan ke-11 resmi saya buka. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan semangat dan motivasi. Sebenarnya ibu-ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah semuanya isi dari workshop saya ini. Tapi nanti akan kita perdalam lagi untuk diseminasi budaya positif. Terima kasih Pak untuk tadi dukungan dan motivasinya. Beserta juga buat kita di sekolah SMA Negeri 1 Tirtominta dan juga Bapak Kepala Sekolah lagi. Mungkin yang saya tahu ini bisa saya berikan buat ibu sekalian supaya bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi untuk ibu nanti kita mungkin agak panjang, mungkin 45 menit ke depan atau 60 menit ke depan. Jadi mohon bersabar dan baik, kita akan mulai untuk diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya saya buat pantun dulu biar kita agak refresh santai. Di atas kusen ada buah durian, masak cumi,
campur nasi merah. Untuk Bapak Ibu guru yang keren, izinkan saya akan memulai presentasinya. Terima kasih untuk tangan. Baik Bapak Ibu, ini adalah tugas saya di modul 1.4 merupakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Diseminasi itu kita sudah mengenal budaya positif banyak ya. Secara tidak sadar sudah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mulai diseminasi budaya positif. Saya masuk di yang dulu, CDP Angkatan 11 Kabupaten Kembangan Siliwangi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk pengenalan dari budaya positif, saya di sini seperti pertanyaan formatif ya Bapak Ibu. Apakah ibu-ibu atau Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jadi kita Bapak Ibu setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Seperti tadi ya, pemberian hadiah. Apakah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kita setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apa kita setuju? Setuju. Baik. Bapak Ibu, Ibu-ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Makanya saya bilang tadi Ibu-ibu bahwa budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan baik di rumah, di masyarakat ataupun di sekolah kita. Untuk konsep-konsep inti dari menciptakan budaya positif, yang pertama itu adalah disiplin positif. Sudah juga dijelaskan tadi sama Bapak Kepala Sekolah di awal ya, disiplin positif. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Seperti apa motivasi perilaku manusia? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi mungkin sudah kita lakukan di kelas ya. Mungkin sekarang ini kesepakatan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai guru. Ini nanti ada sebagai teman, ada sebagai pembuku, ada sebagai pemakan. Jadi sebagai teman tadi, apakah itu nanti sesuai dengan budaya positif? Nah, nanti kita akan lihat. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Baik ibu-ibu dari keenam ini, apa ada yang baru ibu lihat atau yang baru didengar atau sudah sering? Yang mana? Iya, segitiga restitusi. Sebenarnya ibu-ibu segitiga restitusi sudah kita terapkan ini. Sudah kita terapkan. Mungkin segitiga nanti ada tiga cara, 3 langkah. Mungkin yang kita hanya buat 2 langkah atau 3 langkah. Supaya lebih lengkapnya nanti kita akan bahas ibu-ibu. Oke, ibu-ibu di sini cobalah misalnya ibu-ibu yang kita berpasangan ya ibu-ibu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, yang sebelah kanan mungkin A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda yang sebelah kanan. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali di kepala tangan Anda. Kemudian, ya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Artinya orang lain tidak bisa mengambil apa yang paling berharga yang Anda simpan tadi. Yang rekan Anda sebelah kiri ibu yang tugas B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghati, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh dengan cara apapun dilakukan, atau dengan cara ditawarkan uang supaya kepala tangan ibu tadi bisa terbuka. Coba ibu dengan hormat boleh kita perhatikan. Yang sebelah kanan aja, yang sebelah kanan mengepalkan tangan kanan, yang kirinya boleh membuka tangannya. Yang ini yang sebelah kiri. Sebenarnya seperti ibu yang mengepal, kemudian berubah, itu saya buka. Ya, pokoknya yang paling berharga di kepala tangan kita itu jangan sampai terbuka sama tangan kita. Usahakan. Bagaimana? Bisa ibu? Bisa?
Oke. Supaya itu terbuka, supaya kepalan tangan kita itu terbuka, siapa yang mengontrol? Siapa? Diri sendiri kan? Yang mengontrol kan? Kalau saya tidak mau, maka tidak akan terbuka. Jadi itu adalah teori kontrol. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi itu dari seperti genggaman yang berharga di tangan kita sebenarnya, terus tangan kita berusaha untuk membukanya. Tidak bisa terbuka kalau tidak kita kerjakan. Berarti ada teori kontrol di sini, Ibu. Bapak Ibu, ada pergeseran melalui teori kontrol, kayak miskonsepsi dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusinya bahwa guru mengontrol diri. Kita selalu membayangkan bahwa kita sebagai guru harus mengontrol apapun ceritanya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa yang kita katakan sama siswa itu selalu efektif dan selalu bermanfaat. Kemudian ilusinya bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Benar nggak, Ibu? Kalau kita membuat siswa merasa bersalah, kita menguatkan karakternya nggak? Oke. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringnya kalau kita sudah dewasa, berarti hak kita dong, seperti itu ya. Ini adalah konsepsi pergeseran paradigma teori kontrol. Ibu-ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi? Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Tidak ya, bahwa teori kontrolnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan kita dengan anak kita, dengan guru kita, kebutuhannya berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika murid-murid kita melakukan suatu perilaku yang buruk, kita melihat itu suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti dari kepala tangan kita, hanya kita yang bisa mengontrolnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan kita dengan murid kita sebagai guru. Pemaksaan Anda pada suatu tujuan kalian, kolaborasi dan konsis menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita melaksanakan suatu penyelesaian dari siswa, kita melakukan kolaborasi antara kita dengan siswa kita. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Baik, ibu-ibu, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sombong, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi melakukan disiplin positif itu harus dari diri sendiri, tanpa harus kita sombong, tanpa harus kita ancam, tanpa harus takut dengan hukuman. Itu dia disiplin positif. Nilai-nilai kewajiban universal yang mendukung dari disiplin positif itu tidak lain dan tidak kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Boleh kita baca ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berangkat mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang pertama harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, ibu-ibu, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi dari luar, ekstrinsik, ada motivasi dari diri sendiri yang disebut dengan intrinsik. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik. Saya lakukannya ketika saya tidak nyaman, ketika saya nanti tidak melakukannya mendapat hukuman. Itu ekstrinsik. Kemudian saya melakukannya ini suatu kegiatan ini atau sesuatu hal ini karena saya mendapat imbalan atau penghargaan. Itu ekstrinsik juga. Kalau yang intrinsik
melakukan kekerasan seperti itu. Jadi ada motivasi intrinsik. Baik, selain itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi seperti kawan tadi hal yang baru mungkin kita dengar adalah restitusi, hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini untuk hukuman itu adalah menjadi casketen. Kenapa? Karena sesuatu itu hukuman itu bisa menimbulkan sesuatu yang menyakitkan, bisa membekas. Kemudian kalau identitas sukses itu merupakan disiplin, itu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian di restitusi itu merupakan pilihan. Ya, kalau di hukuman secara negatifnya adalah model paksaan yang selanjutnya mendorong menyelamatkan diri. Baru konsep diri yang buruk kalau kita lakukan itu. Kalau untuk konsekuensi itu netral itu tadi yang stimulus respon, mendorong kepatuhan dan konsep diri. Jadi yang paling positif adalah restitusi. Restitusi ini adalah teori kontrol, mendorong disiplin positif dan konsep diri. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjutkan selanjutnya. Baik, buku berdasarkan teori yang di atas itu adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa fisik, bisa psikis atau kata-kata kasar. Itu tidak memperhitungkan. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuknya dari bentuk konsekuensi itu adalah dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah konsep yang menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang begitu. Jadi restitusi ini yang mau kita tekankan nanti di budaya positif kita di sekolah, ketika kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada konsekuensi atau hukum. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Bagaimana ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, ini ya hukumannya. Yang selanjutnya, lari memiliki kedatangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat dengan meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Selanjutnya, murid diminta untuk tetap 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Murid diminta untuk itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan WC karena merusak prinsip teman. Apakah itu hukuman? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Oke, next. Baik, ibu-ibu dihukum oleh penghargaan. Bagaimana yang dihukum oleh penghargaan? Ini adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif, bahkan penghargaannya merusak hubungan dan juga penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan menghukum adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Baik ibu-ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti tadi kesepakatan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan kedua atau motor? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Kenapa Bapak Ibu? Apakah itu peraturan atau apakah itu keyakinan? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi keyakinan kelas ibu yang saya pelajari dari CPP ini, bahwa keyakinan kelas itu tidak salah, bukan hanya pendapat kita, tapi kita minta pendapat dari murid kita. Jadi makanya di sini kesepakatan bersama antara guru dan juga siswa. Kemudian kalau yang peraturan biasanya dibuat oleh guru. Guru sendiri satu arah, bersifat satu arah dia. Hanya kita yang menentukannya, kita yang buat peraturannya. Tapi kalau kita buat kesepakatan antara kita dan siswa, disebut dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah dan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif seperti ini: dilarang, tidak boleh. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Kalau di keyakinan kelas, jangan kita gunakan kalimat negatif tidak boleh. Tidak ganti boleh masuk ke dalam kelas tepat waktu. Jangan tidak boleh atau dilarang. Kalau membuat keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau kembali curahan terdapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas ataupun sekolah. Kita tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, boleh 3 sampai 7 keyakinan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Selanjutnya keyakinan kelas didapat keyakinan kelas. Sudah kita lihat ya, di kelas kita sudah banyak kita yang sudah menentukan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, ini contoh sederhana keyakinan kelas di kelas F2. Jadi menjaga ketertiban pembelajaran untuk kebaikan nilai universalnya itu adalah bertanggung jawab dan juga berkomitmen. Selanjutnya bersikap jujur dan sopan, itu adalah untuk nilainya kejujuran dan kesopanan dan selanjutnya. Jadi ini membuat keyakinan kelas ini kami buat dulu diskusi apa-apa saja. Kemudian kalimat-kalimat negatif tadi kita ganti dengan kalimat positif. Baik, selanjutnya. Baik, ibu-ibu, 5 posisi kontrol dulu. Ini tadi yang diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ketika anak beliau tidak mengerjakan tugas langsung, kepalanya kena papan tulis. Yang mana itu sebenarnya, ibu? Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pengantar, atau pendidik? Sebelum kita lanjut, ibu-ibu boleh ya kita refleksikan diri kita sendiri, yang mana sebenarnya posisi kita. Kalau saya sendiri menghukum, ya sendiri juga. Kemudian pembuat rasa bersalah juga, sinetron sebenarnya kasihnya saja. Nanti sudah ada yang kemudian teman, hasilnya ya, kalau di boleh. Nah, pemantau, kita hanya lihat saja. Oh, salah loh. Manajer, sebagai manajer yang nanti dari ibu-ibu, kita akan lihat video. Ada 5 posisi kontrol dalam definisi. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam menerapkan disiplin konstitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang berkonstitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjamin dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain dan penambahan virtual umum di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan Tidak sama seperti yang ibu ya. kita tidak terlambat. Malah sekalian menjadi anak yang tak semangat. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih makanan basket 2 kali. kenapa saya harus beli nama apa Bu? Kenapa? Kamu sama ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan melindungi. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak Louis sadar, dampak yang terjadi pada Louis ketika Louis berada pada posisi hukum adalah Louis cenderung akan memberontak, bahkan bukan benar. Maaf Bu. Mare, kamu tenang ya di ibu saya. Kalau kamu terlambat lagi, kali ini udah terjebak sekolah-sekolahnya. Bisa nggak ibu dari minyak kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu. Ibu sih Mare. Kamu gimana ibu terjebak sekolah-sekolah? Terus, sekarang ibu harus beli apa ibu absen? Ibu jadi terlambat loh. Ibu perlu apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. Karena Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika belum mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap bantuin ya Bu. Ya sudah kan, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang di sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam sesi teman, guru berbicara ada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjadi suasana baik. Murid senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan kompetensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik ibu-ibu, ini posisi manajer, posisi terakhir untuk posisi kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak keluar. Agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi selesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima. Baik ibu-ibu, tadi sudah kita lihat ya, sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Dari yang kelima ini mana yang kita pilih ibu-ibu? Sebagai teman atau manajer? Sebagai
manajer. Oke, tadi ibu-ibu ada yang menjawab sebagai teman. Boleh kita lihat ya sebentar ibu-ibu. Pembunuh itu dampaknya bagaimana? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru ataupun kelompok yang lainnya, guru-guru yang lain juga. Jadi kalau membuat merasa bersalah itu dampaknya bagaimana? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Kalau sebagai teman, dampaknya adalah murid tergantung pada satu orang. Jadi ketika dia nyaman pada satu guru, guru yang lain jadi dia tidak indahkan, kayak sepele dengan guru. Dia hanya nyaman pada guru yang merasa dia adalah temannya. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Jadi selalu tergantung dengan guru yang nyaman tadi. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Dampaknya adalah kalau pemantau itu selalu menghitung hadiah, selalu mengharap penghargaan, kemudian sebenarnya tidak mandiri. Kalau sebagai posisi manajer adalah kalau ketika menyelesaikan masalah siswa, suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Jadi ada komunikasi antara kita sebagai guru dan juga siswa. Dampaknya bagaimana? Bahwa murid itu mandiri, percaya diri, bisa memecahkan masalah sendiri. Ini yang kita tunggu. Jadi posisi kontrol terbaik ibu-ibu adalah sebagai manajer. Mungkin tidak bisa sebenarnya 100%, ya apa sedikit lah posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah kita butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi mungkin kita lihat juga di murid-murid kita, siswa kita, 5 kebutuhan dasar ini juga ada pada anak-anak kita. Oke, baik ibu-ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kalau dari 5 kebutuhan dasar yang tadi ibu-ibu, kalau seperti itu yang mana ini? Apakah dia merasa senang atau merupakan kebebasan, atau kasih sayang dan rasa diterima, atau penguasaan, atau bertahan hidup? Dari kalimat yang pertama tadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu yang mana? Kesenangan? Oke. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa itu? Yang mana ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Ada ya? Anak-anak kita banyak seperti ini ya, yang pengen didekati, disayangi. Kemudian aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Ini yang mana ibu? Apakah ini penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan. Next, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini yang mana dulu? Ini yang mana? Kebebasan, pengen bebas ya. Baik ibu-ibu, ini hanya renungan saja. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Boleh ya, sedikit hanya sebentar saja. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Boleh satu orang. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Boleh hanya memberikan aja, tidak nanti. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga ya, keluarga, anak, suami. Iya, mungkin sebagai ibu rumah tangga itu yang Sebagai ibu rumah tangga adalah keluarga. Iya, Nanti bukan cuma kita ya, Iya. semua ya, keluarga. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ya boleh, ibu yang lain. Nilai kebajikan atau kebaikan apa? Boleh berdiri. Menurut saya nilai kewajiban yang terpenting dalam hidup saya yaitu nilai kejujuran dan nilai tanggung jawab. Yang luar biasa ya, ibu-ibu, kejujuran dan
tanggung jawab. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa? Boleh. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada dalam diri Anda? Selalu adil, boleh ya? Boleh ditambahkan? Ya, kalau menurut saya, pertanyaannya kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Nah, bisa saja karakter yang adil antar sesama, baru saling menghargai. Ada yang bertanggung jawab juga ya? Ya, bertanggung jawab. Terima kasih buat tanggapannya. Kemudian, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ya, semua kita punya ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Boleh berbagi, Bu? Boleh. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Boleh kehidupan sehari-hari nanti selama ini boleh. Pencapaian yang saya banggakan itu pada saat saya mengajar kepada siswa kelas atau memberikan kelas ya Bu. Kemudian siswa itu bisa melakukan atau memberikan Bisa menerapkan atau menerima apa yang bisa saya menerapkan dari apa yang saya berikan kepada siswa. Nah, Ibu luar biasa sekali ya untuk pencapaian yang Ibu banggakan saat ini. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin ideal kita adalah sebagai seorang guru, karena itu memang ya kegiatan kita. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Boleh ya? Kita ceritakan dalam diri kita sendiri nanti bagaimana perjalanan kita hidup kita hingga mencapai apa yang kita banggakan tadi, ya Ibu. Selanjutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Boleh pertanyaannya kita refleksikan diri sendiri ya Ibu. Baik, Ibu-ibu, tadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah dalam penyelesaian masalah siswa. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog antara guru dan murid sehingga murid menjadi mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi penyelesaian masalah dari siswa tersebut bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, bisa menemukan solusi sendiri. Untuk langkah dari segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk lebih jelasnya kita menonton video sebentar ya Bu, agak sabar ya, sedikit lagi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang bahkan 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sungguh Pak Guru,
Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga eksekusi. Cinta, Kenapa? sudah lama lagi cinta. Kenapa hari ini itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pulang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik kayak di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ini langkah pertama Ibu menstabilkan Karena identitas. ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebetulan. Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bersikap seperti kata-kata. Hanya meminta perintah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gendut padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengalas. Jadi keyakinan atau prinsip yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil juga itu memakan selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik ibu-ibu, itu biasa ketiga restitusi adalah proses dialog antara guru dan murid sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya ibu-ibu untuk menghadapi masalah di kehidupan siswa kita. Baik ibu-ibu, secara sederhana adalah penerapan budaya positif yang saya lakukan memang masih sederhana sekali, tapi kita bisa berbagi pengalaman dengan ibu-ibu. Ini adalah keyakinan kelas yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian ada foto baca sederhana di kelas kami. Ini berguna untuk kalau anak-anak ingin baca nyaman boleh di sini atau duduk bersandar juga pesantrennya boleh di sini. Selanjutnya di sini ketika kami kemarin membuat keyakinan kelas atau kebersihan untuk kelas kami lakukan adalah kerjasama gotong royong di sini ibu-ibu dan semua bekerja, semua aktif dan saya juga ikut berpartisipasi sama mereka, ikut membuat mainan-mainan seperti itu. Selanjutnya ada untuk budaya positif juga melakukan dengan 3S ya, sapa, senyum, salam. Jadi kalau kita pikir ya, tiap hari kita lakukan ini. Baik, ibu itu dia untuk pemaparan dari budaya positif yang saya lakukan sebagai tugas saya di program Guru Penggerak. Kalau ada untuk pertanyaan atau tanggapan boleh, tapi kita batasi aja ya ibu.
boleh aja. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu, saya kan guru mata PPKN. Apakah saya bisa menerapkan atau perlu menerapkan kesempatan kelas ini? Dan kapan saya menerapkan kesempatan kelas ini? Terima kasih untuk Ibu Haryati. Ketika tadi ada keyakinan kelas. Kapan kita membuat keyakinan kelas ya Bu? Apakah di awal pembelajaran atau di awal tahun ya, di awal tahun pembelajaran atau tengah atau di akhir? Bagaimana Ibu-Ibu? Biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas di awal, di tengah atau di akhir? Di awal ya, sudah terjawab ya. Kita membuat keyakinan kelas itu adalah di awal. Kemudian sebagai guru magang, apakah perlu saya juga membuat keyakinan untuk mata pelajaran saya? Menurut saya pribadi perlu. Saya sebagai guru matematika di kelas lain, saya buat itu keyakinan kami saat pelajaran matematika. Jadi itu ditandatangani mereka, saya tandatangani juga. Jadi ketika mereka melanggar keyakinan kelas kami, mereka hukum sendiri dirinya. Tidak saya capek lagi, langsung misalnya masuk tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu. Itu kalau pelajaran saya matematika. Jadi ketika dia terlambat sudah, maaf Bu, saya terlambat, saya tadi disuruh ibu siapa, saya tadi disuruh keluar itu. Jadi perlu ya Ibu, perlu kita membuat keyakinan untuk mata pelajaran kita sendiri. Ada lagi Ibu? Satu lagi boleh tanggapan atau tentang presentasi kita ini. Oke, boleh. Apa-apa. Perbedaannya, saya kurang mengerti perbedaan konsekuensi dan hukuman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih tadi buat pertanyaan. Iya, untuk Ibu Julita yang sudah memberikan pertanyaan. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bisa menyebabkan suatu hal yang menyakitkan dan tidak nyaman bagi murid. Kemudian ada korbannya. Memang tadi ini tidak dijelaskan secara detail, tapi ada tabelnya, tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita hukum, maka kita paksa dia harus takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian kamu harus bisa. Kemudian murid itu atau seorang itu akan membenci peraturannya. Jadi kalau konsekuensi, sebenarnya hukuman itu adalah negatif, bersifat negatif. Kenapa? Karena modelnya paksaan, mendorong menyalahkan diri. Kemudian konsep dirinya buruk. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, mungkin juga tidak nyaman bagi murid, dan itu adalah jangka pendek, hanya jangka pendek saja. Kalau hukuman tadi pada jangka panjang. Ini kalau korban itu bisa diabaikan. Selanjutnya murid ini juga tidak nyaman, hanya tidak nyaman saja. Kalau hukuman itu terasa tersakiti, kalau konsekuensi hanya nyaman. Jadi ketika dia misalnya menumpahkan sesuatu hal di, bukan langsung kita pak, bukan itu, atau kita marahi dengan kata-kata kasar. Jadi konsekuensinya ya udah bersihkan dulu itu. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi yang menerus dari guru, sehingga kemudian
itu netral. Netral itu dari stimulus respon tadi yang sudah kita bahas. Kemudian mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Dari hukuman, dari konsekuensi, masuklah dia menjadi restitusi. Restitusi ini kayaknya dia menyempurnakan dari konsekuensi. Itu dia perbedaannya. Oke, gimana? Terima kasih. Oke, baik ibu-ibu, sebelum kita akhiri, kita kembali tadi ke awal tadi yang ini. Pemberian hukuman dapatkah mendisiplinkan siswa? Tadi kita bilang setuju ya. Bagaimana? Setelah kita pelajari tadi budaya positif, bagaimana? Tidak setuju. Jadi disiplin itu harus muncul dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian pemberian hadiah, penghargaan, apakah meningkatkan prestasi siswa? Bisa, tapi tidak efisien. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi dan untuk siswa yang bermasalah, tapi harus dialog antara siswa dan guru. Siswa sendiri yang menemukan masalah dan solusi dari permasalahannya. Makanya ada dialog. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini dari yang ini ya, bagaimana? Harus sebagai manajer. Iya. Tidak bisa 100%. Ya, bolehlah mendekati gitu. Baik. Ibu, terima kasih tadi buat pertanyaan dan juga tanggapannya, dan terima kasih juga buat perhatiannya, dan sangat senang sekali bahwa ibu mau bersedia memberikan waktu pikiran untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai pelengkap untuk tugas saya di modul 1.4. Baik, ibu-ibu, karena kepala sekolah sudah tidak di sini, maka kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, ibu-ibu, nanti ada snack adalah kadarnya, selamat menikmati nantinya. Tapi sebelum, atau ada yang mengucapkan? Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat Ibu Masri Raja Guru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima Sumika, yang sudah memaparkan yang namanya diseminasi budaya positif. Terima kasih buat penjelasannya. Melalui penjelasan dari Ibu Masri, terkhusus tadi mengenai 5 posisi kontrol guru, sudah semakin memahami tugas-tugas sebagai guru. Sebenarnya tugas sebagai guru memang berat sekali. Namun, menurut kita mungkin sudah bagus, ternyata menurut anak kita atau siswa itu tidak baik untuk dirinya. Jadi, mudah-mudahan kami bisa menjadi manajer, posisi kontrol yang terbaik, manajer. Tidak menghukum, tidak membuat siswa merasa bersalah, tidak menjadi teman. Boleh menjadi teman, tapi tadi ada kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Kita posisi guru sebagai teman, tidak juga sebagai pemantau. Kalau merek-merek, kalau memuruki, tapi tidak memanajer di siswa tadi. Mudah-mudahan kami bisa menjadi seorang manajer. Dan yang terakhir adalah memiliki 3 restitusi. Banyak mungkin kita yang kurang mengerti apa itu disebut 3 restitusi. Sebenarnya ini aksi nyatanya ini lebih banyak pada guru BP dan wali kelas. Mungkin kita guru mata pelajaran juga pernah melakukan restitusi, hanya kita tidak sadar kita di situ sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, asing tuh warna tadi. Mulai sama sesuaikan udah tajuk sini dulu, temui ibu atau ngomong di kantor guru atau mungkin di kelas. Kenapa nggak selesai PR-nya? Oh, karena ini ibu. Menurutmu bagus nggak kalau PR nggak selesai? Jadi kita menanyakan siswa dan membiarkan dia menyadari sendiri kesalahannya. Itu sebenarnya. Jadi dia hukuman, artinya boleh saya PR pilih 5 kali laporan ini dan kosong di suku Jodenggen di Mora do memang. Apalagi pengalaman kuna baru dia
sekalian guru piket, beratnya guru piket ini. Di depan kita banyak yang terlambat kan? Jadi yang terlambat ini banyak alasannya. Kalau terlambat, misalnya yang terlambat, sini kalian berdiri, jongkok, ambil sampah. Itu sudah di mana kita dari posisinya? Guru kan? Tapi kalau misalnya kita tanya, kenapa bisa terlambat? Nah, alangnya ngaruh. Kepes kereta tunggu, puasa kepes, di situ baringkan. Alai, mungkin penerapannya tidak segampang yang kita bayangkan. Susahnya, kalau ada 100 orang terlambat, manusia ini sudah berlalu sesuatu. Jadi pandai-pandai sebagai guru, ngai sudah itu panggilan kita dari Tuhan. Panggilan sebagai guru. Mudah-mudahan dengan panggilan kita sebagai guru, kita betul-betul mengajar dari hati. Berat ibu, berat kali. Kenapa jadi guru? Tapi itulah rencana Tuhan buat kita. Mudah-mudahan yang kita sebagai guru bisa kita jadi berkat buat anak-anak kita. Bisa mereka menjadi mandiri tadi kan, mandiri berhasil. Dan dong tajalus yang malam ini, apa pertanyaannya? Tidak ada lagi malam akan masuk-masuk anak-anak kita. Soalnya malam biologis, sekali lagi terima kasih buat Ibu Masri. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses, lulus menjadi guru penggerak agar bisa menggerakkan sekolah kita. Dia tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga bisa menjadi CGP nanti ya. Kita berdoa muka. Tergerak dari hati, setelah dari hati bergerak menjadi contoh dan menggerakkan kawan-kawan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya buat Ibu Riang yang sudah menyampaikan tanggapannya. Ya, memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya buat kita sebagai seorang guru, dan juga membutuhkan hati yang tulus dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Memang saya sendiri setelah saya masuk guru penggerak ini, banyak ilmu yang saya dapatkan. Oh begitu ya, selalu ternyata saya salah semuanya. Jadi kita juga dituntut semakin kreatif dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Baik ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saya bagi budaya positif buat ibu-ibu sekalian. Saya berharap bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa memotivasi kita untuk lebih semangat, lebih tulus lagi mengerjakan tugas kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Saya minta yang hormat buat dua ibu SMA saya untuk berbicara. Ya, terima kasih. Saya tutup juga dengan pantun Ibu. Sudah selesai presentasi saya, sudah selesai waktunya serius. Sekarang waktunya kita selip dan bercanda. Boleh kan? Aku pinjam dulu 100. Oke, terima kasih.